minta sharing-sharing pengalaman dong. Nah ini kan sebagai disc jockey, DJ. Nah itu tentunya banyak pengalamannya mulai dari hal negatif sama positifnya. Oke, dari negatif positif suka dukanya ya. Iya, suka duka. Oke, Nah, jadi, terus ini kan lebih banyak yang bilang bahwa DJ itu identik dengan dunia malam. Iya. Jadi keinginan saya itu sudah sangat lama ya. Itu sudah dari saya mau masuk kuliah. Cuman ya semua keluarga, pendapat orang-orang bilang mau jadi apa nanti kalau cuman sekolah DJ saja. Ya, jadi akhirnya saya lanjut kuliah, ambil kuliah jurusan ekonomi, manajemen. Nah kemudian saya kerja di dunia perbankan. Nah setelah itu, setelah lulus saya setelah kerja 5 tahun di dunia perbankan, saya resign. Kemudian saya melanjutkan studi lagi. Jadi saya lanjut S2, jurusannya hampir juga sama di ekonomi. Nah, tapi dari dulu memang saya itu sudah memang sebagai penikmat musik. Jadi memang saya dari dulu itu sudah dari kecil sebenarnya. Kalau ada musik sedikit goyang, kalau ada ini, kalau dengar musik itu pasti kayak ya enjoy lah. Pokoknya tiada hari tanpa musik. Jadi saya memang suka dengar musik dan itu memang sudah menjadi hobi saya. Nah, kebetulan waktu masih kecil dulu saya sudah di gereja juga dilatih buat main alat musik, cuman nggak sejalan. Iya, sejalan dengan jiwaku yang lebih suka. Kita lebih suka yang lagu ngedit. Akhirnya mulai belajar. Saya berhenti untuk belajar main alat musik waktu itu, piano. Nah, terus habis itu saya kembali ke teman-teman saya lihat-lihat profesi DJ. Akhirnya saya jadi terbuka pikiran saya bahwa sebenarnya sih kalau di dunia malam, memang dunia malam itu pasti harus punya sesuatu yang bisa hibur atau entertain. Nah, karena yang namanya kita butuh hiburan, orang-orang yang suka ke dunia malam pasti otomatis butuh hiburan. Nah, salah satunya itu dengan musik. Otomatis pasti talentnya ya salah satunya kalau bukan band ya ada DJ. Mulai belajar nge-DJ itu kapan? Itu kan nggak gampang, harus beli alatnya juga. Saya mulai belajar DJ itu dari November 2020. Baru tahun lalu. Tahun lalu. Oke. Saya cari-cari di Makassar untuk tempat sekolah DJ yang bagus di mana. Nah, terus kemudian banyak referensi. Awalnya bukan untuk profesi sih, tapi untuk menyalurkan hobi saja. Awalnya dari hobi. Ya, jadi awalnya dari hobi. Jadi saya cuman menyalurkan hobi dari situ. Tapi kalau misalkan untuk mau dijadikan profesi sebenarnya fine-fine saja. Saya bilang mengapa tidak, kalau besok-besok mungkin ada event atau mungkin ada tempat yang mau kontrak, it's okay. Nah, jadi mulai kursus di bidang manajemen. Nah, aturannya juga pun itu sangat banyak waktu kita kursus. Jadi memang terkadang orang cuma melihat dari luar bahwa DJ itu identik dengan pasti konotasinya pasti negatif. Dunia malam, mengarah ke perempuan-perempuan ini negatif, karena banyak yang bilang seorang DJ itu biasanya karena sudah tidak sekolah ataukah putus sekolah lalu lanjut untuk profesi ke dunia malam. Karena rata-rata yang kerja di dunia malam mungkin orang yang tidak selesai meneruskan sekolahnya sampai pendidikannya sampai ke jenjang pendidikan tinggi ya. Banyak yang selalu bilang kalau DJ itu negatif. Ya, rata-rata di mata masyarakat seperti itu. Rata-rata disc jockey sebenarnya itu memang mereka nge-DJ karena memang mereka hobi. Berarti bukan hanya semata DJ mencari penghasilan, mata pencaharian. Jadi banyak rekan-rekan teman-teman DJ yang lain juga memang mereka juga punya profesi yang lain. Ada yang punya usaha, ada yang memang juga kerja kantoran. Seperti saya pun juga kerja kantoran, tapi saya juga masih menyalurkan hobi melalui nge-DJ. Jadi kenapa tidak saya sekolah DJ juga. DJ Pris ini kan identik dengan dunia malam. Nah, pernah tidak ada yang tawar di luar dari konteks nge-DJ, tawar yang lain? Iya. Terus diajak apa begitu?
yang datang ke tempat-tempat dunia malam itu memang rata-rata mencari hiburannya itu bukan hanya hiburan musik atau minum alkohol, tapi juga ya dengan kata lain hiburan yang lain juga seperti cari wanita-wanita. Dan kadang-kadang memang saya pada saat mengisi event itu kalau dibilang pelecehan yang dicolek atau apa nggak pernah, karena memang kita kalau nge-DJ di tempat saya selama ini itu memang punya stage khusus untuk DJ, jadi jarak dari tempat DJ dari panggung ke penonton itu ada space-nya. Jadi kalau untuk dicolek atau ada pelecehan seperti itu tidak pernah. Nggak pernah untuk selama ini ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Kemudian kalau untuk dibilang ditawar atau yang semacamnya sih Kak, itu pernah sekali saya mengisi event. Dan mungkin pada saat itu memang mungkin karena dari penampilan juga ya, karena kan juga kita sebagai talent harus entertain orang-orang yang datang. Jadi waktu itu pas saya isi event, saya pakai baju kostumnya itu memang sedikit terbuka, bukan sedikit terbuka lagi sih, agak terbuka. Agak terbuka. Dia lihatnya mungkin ya ini mungkin bisa untuk ini bisa lah, boleh DO lah minta istilahnya. Jadi dia mintanya sama teman atau langsung? Pada saat itu, jadi sebenarnya sudah ada beberapa kali sih. Jadi bukan cuma sekali Kak? Iya, jadi memang pandangan orang-orang terkadang DJ itu profesinya bukan hanya sebagai DJ saja yang menghibur di panggung, tapi juga bisa menghibur di tempat lain. Jadi di situ ada beberapa kali saya ditanya, ada beberapa kali saya ditanya langsung, tapi kebanyakan juga lewat teman. Jadi lewat teman, bisa tidak ini temannya untuk malam ini mau berapa ribu semalam kayak gitu. Ribu. Iya. Kak, jadi gimana cara menanggapi orang-orang yang saya mau tawar dengan harga segini? Oh iya, jadi begini. Pada saat maksudnya kalau misalkan ada yang seperti itu bertanya, ini temannya bisa kah? Oke, boleh Kak. Kadang-kadang ada yang sampai langsung pasang harga, teman tak mau tidak kalau sekian ribu untuk malam ini, kayak gitu. Terus kita tanggapi bagaimana? Ada istilahnya juga short time, ST, ya kayak gitu lah ya, short time atau mau long time kayak begitu. Asik. Nah jadi kalau saya langsung bilang iya mohon maaf di sini kita cuman hiburannya DJ. Iya, jadi saya menanggapinya kalau misalkan dia bertanyanya sopan, ya kita juga menanggapinya dengan cara yang halus, menolaknya juga dengan cara yang halus. Mohon maaf, kalau untuk temani minum boleh, tapi kalau untuk yang lain-lain mungkin sudah di luar dari itu. Gitu. Jadi pernah ditemani minum? Jadi sampai mabuk Kak? Kalau misalkan, jadi begini, jadi kalau untuk DJ itu terkadang bahkan sambil main alat. Selain kita disawer uang, biasanya kita dikasih minuman juga. Jadi itu kita untuk menghargai, kita juga minum. Tapi tidak semua. Jadi banyak DJ juga yang sebenarnya non alkohol. Jadi banyak juga yang mereka juga ya mohon maaf saya tidak minum. Jadi biasanya mereka cuman mohon maaf saja. Jadi gelasnya cuman ditaruh di meja, tapi dia cuman ambil saja tapi tidak minum. Jadi tergantung sih dari kitanya. Nah kadang kalau misalkan caranya juga frontal, langsung bertanya seperti itu, kita juga biasanya saya langsung senggol bacok lah. Ya, ada yang sampai dikasari kayak di damprat atau kalau sampai seperti itu belum ada. Yang maksudnya rese langsung mabuk seperti itu belum ada. Karena kita juga di manajemen sendiri memang itu sangat melarang yang namanya mau di luar di ranah dari ya DJ seperti itu. Jadi kalau misalkan mau misalkan ambil profesi, misalkan profesinya sekarang kita DJ, kan kita bawa nama manajemen. Karena event yang kita ambil pun itu, job yang kita ambil pun itu dari manajemen biasanya. Jadi kita tetap bawa nama manajemen. Jadi di sini manajemen juga sangat banyak aturannya, dan di situ aturannya salah satunya ya itu tadi, kita tidak boleh aneh-aneh lah istilahnya. Jadi kalau memang eventnya cuma DJ ya DJ saja, seperti itu. Nah Kak, ada beberapa pertanyaan ini dari netizen. Nah oke, salah satunya itu Kak,
apa yang pernah dialami? Apakah pernah lihat kayak kejadian heboh kayak menikam atau sambil ciuman nge-DJ pas ada yang Oh, mesum di depannya? iya, iya. Di luar dari konteks manajemen lah, di Oh, luar iya, dari oke. konteks Iya, DJ. iya. Nah, Atau Mbak mau saya ajak sekali-kali? oh, boleh, yuk. Boleh. Hal paling ekstrem yang pernah saya lihat kalau sampai tikam menikam sih enggak ada ya. Tapi kalau mungkin berantem karena berkelahi Rebutan. orang Ataukah kita berkelahi. pernah direbut tuh? Oh, Ini enggak. punya gue. Iya, kalau itu sih enggak pernah kalau sejauh ini ya. Cuman untuk sepanjang di dunia malam hal yang paling ekstrim sih ya paling berkelahi yang sampai botol Pecah. pecah, gelas pecah. Ya namanya kalau orang mabuk ya kembali ke pasal ya, tidak ada salahnya orang mabuk. Tapi kalau depan tak kayak misalnya ada ngedrugs. Pernah kayak menegur, misalnya, saya enggak suka ini, saya enggak suka. Jadi atau menghindar atau gimana? Maksudnya ngedrak. Iya, misalnya ada orang kan dunia malam identik sama itu. Oh, jadi Pernah. kalau yang seperti itu sebenarnya kalau di dunia malam bahkan tidak boleh ada seperti itu ya. Ya itu Otomatis salah pasti satu otomatis pelajarannya. pasti ada aturannya tidak boleh bawa obat-obat terlarang. Otomatis itu dan bahkan Jadi nggak semua, kadang-kadang- Kak, ya? Iya, bahkan kadang-kadang ada sweeping mendadak. Jadi langsung polisi yang datang langsung tiba-tiba semuanya yang ada di situ tuh di tes urin. Nah, berarti kalau bukan ndak- dari polisi ndak- BNN. Nah, dunia malam tidak selalu identik dengan obat-obatan. Tuh. Kan kita ini profesinya sebagai DJ. Bagaimana cara membagi waktu, Kak? Misalnya kan jam kerja bersamaan ada yang ada event nih si DJ tapi temanya harus vulgar. Gimana apakah untuk menjaga image? Karena kita kan salah satu pegawai BUMN. Jadi sebenarnya sih tergantung ya. Nah, Jadi kan kalau misalkan ada tawaran, ini ada event ini, ya. itu kan kita punya grup. Jadi siapa yang mau ambil temanya seperti ini. Nah jadi kalau misalkan sesuai, kayak oh ya cocok dan memang waktuku pas besok tidak ngantor, boleh. Karena kan otomatis pasti kalau kita event, apalagi kalau eventnya malam, itu pasti sampai subuh, kadang sampai pagi. Iya. Jadi kalau misalkan besoknya tidak ngantor ya bisa saya ambil. Bisa. Terus kalau dibilang tema konsep sih jarang ada. Yang Kalau request. event ya kalau event kayak gitu kalau misalnya request harus rata-rata sih dia requestnya cuman berdasarkan dari jenis kelamin saja. Biasanya requestnya maunya DJ cewek atau maunya DJ cowok kayak gitu. Oke deh. Jadi kalau mau request kita DJ Pris, caranya gimana, Kak? Boleh kontak manajemen, boleh juga langsung ke saya. Apa Iya. Instagramnya, Kak? Instagramnya DJ Pris. Oh, kalau saya sih di Instagram saya sendiri Tami Kalebu. Manajemennya di Bijang Manajemen. Beceng ID. Manajemen. Jadi bisa request, Kak, sesuai DJ. Iya.